kabar semuanya? Anak-anak sehat? Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 magic words. Tahu tentang terus videonya ya. Oke, Mams. Kenapa sih kita perlu mengajarkan norma-norma kesopanan kepada anak? Kita pasti tahu banget, Mams, di era seperti sekarang ini, seiring dengan perkembangan zaman, bahwa memang anak-anak kita itu sangat-sangat mahir dengan yang namanya gadget, teknologi, dan sejenisnya. Tapi tidak jarang nih, Mams, kita temukan anak-anak sekarang yang kayaknya acuh banget gitu kepada orang tua. Kemudian juga tidak sopan sih, kita sebutinnya tidak sopan, karena mungkin memang anak-anak ini tidak terlalu diajarkan tentang norma-norma kesopanan seperti dulu, Mams, kita yang diajarkan oleh orang tua kita. Nah, saya sepakat nih sebagai ibu bahwa kita perlu banget untuk mengajarkan konsep sederhana kepada anak kita tentang norma-norma kesopanan itu mulai dari sedini mungkin. Salah satunya dengan mengajarkan konsep 5 magic words. Nah, yang pertama adalah kata-kata maaf. Maaf atau sorry, ini pasti hal yang sudah biasa kita lakukan, tetapi mungkin untuk mengajarkannya cukup perlu effort kepada anak itu, untuk mengajarkan konsep bahwa ketika dia melakukan sebuah kesalahan, dia harus bertanggung jawab, minimal paling tidak atau pertama kali adalah dengan mengucapkan kata maaf. Kemudian juga ketika anak tersinggung, atau misalnya dia ada permasalahan nih, atau misalnya sama teman lagi rebutan mainan atau sejenisnya, dia tersinggung terhadap sesuatu, maka dia juga perlu untuk memberikan maaf atau mengajarkan anak konsep yang namanya ikhlas dan lapang dada. Hal ini benar-benar penting kita terapkan kepada anak, Mams. Terdengar sangat-sangat mudah, tapi sebenarnya untuk mengajarkan anak cukup perlu effort loh, Mams, seperti yang saya rasakan. Nah, yang kedua adalah konsep dari tolong atau please. Tolong atau please ini mengajarkan anak untuk bersikap tidak otoriter dan tidak bossy, Mams. Kenapa? Karena ketika anak tidak biasa untuk minta tolong, maka anak ini akan tumbuh menjadi orang yang otoriter, orang yang bossy, orang yang suka memerintah orang lain. Maka dari sedini mungkin kita harus sudah ajarkan kepada anak, ketika dia meminta sesuatu yang tidak bisa dilakukan sendiri, dia harus mengucapkan kata tolong. Itu untuk berempati kepada orang lain, untuk meminta pertolongan orang lain gitu, karena dia sendiri tidak mampu melaksanakannya. Itu konsep yang ketiga adalah terima kasih dan terima kasih kembali. Ini adalah konsep yang mengajarkan anak berempati kepada orang lain, Mams. Jadi anak bisa menghargai orang lain gitu. Ketika anak kita diberikan sesuatu atau dia mendapatkan sesuatu dari orang lain, dia harus mengucapkan kata terima kasih, mengucapkan kata terima kasih, karena kalau tidak dibiasakan, maka anak akan menganggap pemberian dari orang lain itu adalah hal yang biasa gitu. Jadi dia akan lebih tidak menghargai orang lain, Mams. Jadi benar-benar kita harus hargai atau mengajarkan anak untuk menghargai orang lain. Begitu juga ketika anak melakukan sesuatu untuk kita sebagai orang tua. Misal kita minta tolong, Dek, minta tolong ambilin mama air dong, air minum gitu. Ketika anak memberikannya kepada kita, kita harus menghargai usaha yang sudah dilakukan anak dengan mengucapkan terima kasih kepada anak gitu. Selanjutnya adalah kata permisi atau excuse me. Nah, hal ini, konsep ini juga penting, Mams, kita ajarkan kepada anak, supaya nih gak ada lagi anak-anak muda kita yang suka menyerobot antrian, kemudian meninggalkan tempat tanpa permisi, atau masuki suatu tempat tanpa permisi nih, tiba-tiba nyelonong aja gitu. Nah, misalnya nih anak ingin berbicara saat orang tuanya lagi berbicara, maka anak perlu mengucapkan kata permisi gitu, supaya nggak asal serobot aja, Mams gitu. Yang terakhir atau yang kelima adalah meminta izin. Penting banget juga untuk kita ajarkan. Jadi nih, anak tidak melewati batasan-batasan yang seharusnya gitu. Misal dia ingin makan sesuatu, mungkin punya orang lain atau punya tantenya lah misalnya, anak harus kita ajarkan untuk minta izin, boleh nggak gitu, atau secara simpelnya boleh nggak gitu. Atau misalnya juga anak-anak mau main keluar gitu, dia harus minta izin dulu kepada orang tuanya dengan mengucapkan kata may I, atau boleh nggak main keluar gitu. Sesimpel itu, sesederhana itu, dan itu memang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, tapi perlu kita ajarkan konsep itu dan perlu kita ingatkan kepada anak berulang kali, Mams. Kenapa? Karena kalau tidak kita biasakan dari awal, ketika anak sudah besar itu akan sangat susah untuk mulai atau menjelaskannya. Nah, cara yang paling mudah adalah dengan memberikan contoh, Mams. Jadi di sehari-hari kita
misalnya nih mau mau melakukan sesuatu ke anak, misalnya boleh nggak mama pasangin bajunya gitu, boleh nggak mama bantu untuk merapikan mainannya, bantu mama yuk gitu, boleh ya gitu. Contoh-contoh aja selalu kita berikan. Misalnya juga kalau anak melakukan perbuatan yang salah, kita minta anak untuk minta maaf. Tapi misalnya kita juga nih bisa terlanjur marah sama anak, setelah itu kita juga minta maaf. Kita pasti sepakat moms bahwa anak adalah great imitator. Remember, all of our childhood mostly are copy paste. Jadi we copy it from our parents and then paste it in our life. Jadi ingat moms, apa yang kita lakukan kepada anak pasti akan dikopi oleh anak dan mereka pasti di kehidupannya. Jadi memang menjadi orang tua itu berat, tapi pasti kita bisa melakukannya. Oke, mungkin video kali ini seperti itu moms. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video yang lainnya. Dah.